mengumpulkan para influencer hari ini, harapannya ke depan? Ada putih. Kawan-kawan media, hari ini kami mengumpulkan para influencer. Inti dari pertemuan ini adalah menginginkan bahwa para influencer ini bisa turut serta menjalankan dan berperan untuk memanfaatkan peran-peran dari Badan POM dalam konteks keinginan untuk menseleksi, mencari duta Badan POM. Di lain sisi, kasus muncul yang terjadi huru-hara di media sosial sebagai upaya menjalin rekonsiliasi di antara para influencer bahwa sebetulnya motivasi tujuan utamanya adalah bagaimana berjuang untuk menjadikan kosmetik Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Kenapa? Karena dengan huru-hara yang terjadi itu berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap produk-produk dalam negeri kita. Jadi dengan demikian saya bahagia semuanya datang untuk menyampaikan aspirasi, kita akomodir aspirasinya dan kita salurkan berdasarkan kompetensi dan kapasitas mereka. Jadi dengan demikian Badan Pengawas Obat dan Makanan bersahabat dengan media, bersahabat dengan wartawan, dan yang paling penting juga kita bersahabat dengan para influencer kita. Pak Taruna, soal pemerasan tadi Pak. Memang ada indikasi itu Pak, soal pemerasan yang tadi Bapak sebutin. Iya, tentu pemerasan kalau terjadi itu domainnya adalah domain kepolisian. Sehingga itu otoritasnya bukan di Badan POM. Sehingga saya cuma menginginkan semua yang terjadi adalah bagaimana lembaga Badan POM tetap ada di hati masyarakat kita, tetap dipercaya. Oleh karena itu kan filosofi yang selalu dikembangkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan itu harus menjulang. Dalam artian cita-cita kita sangat tinggi. Cita-cita kita apa? Mengayomi, melindungi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua, Badan POM harus membumi. Harus merasa dimiliki. Semua peraturan, semua aturan, semua keputusan yang kita lakukan bisa diaplikasikan oleh masyarakat, termasuk tentu regulator, Badan POM sebagai regulator. Kemudian yang ketiga, Badan POM Republik Indonesia harus mengakar. Mengakar kemana? Di seluruh rakyat Indonesia, karena tanggung jawab kita melindungi seluruh rakyat Indonesia dari segi keamanan, efikasi, dan kualitas, melindungi dari hal-hal yang bisa membahayakan rakyat di bidang obat dan makanan. Maka kami ingin mengakar di tengah-tengah hati dan sanubari seluruh rakyat Indonesia. Dan semua upaya kerja keras yang kami lakukan dalam 100 hari kerja ini berupaya untuk menggapai tujuan saya itu, yaitu tujuan bagaimana menjalankan misi dan visinya Bapak Presiden kita, yaitu Asta Cita. Pemilihan duta BPOM sudah ada kajiannya atau sudah ada nama-namanya? Ya, tentu kalau disebutkan nama-namanya belum ada. Tapi ini bagian dari proses awal untuk menjaring. Dan tentu nama-namanya dan evaluasinya itu akan kita evaluasi berdasarkan tentu konten-kontennya kan. Beberapa saat yang akan datang kita evaluasi apa isi dari konten kreatifnya, kemudian sejauh mana kesinkronan dengan misi dan visinya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian yang ketiga tentu kita berharap bagaimana dampaknya terhadap tujuan nasional kita. Jadi dari tiga aspek itulah yang menjadi kunci siapa yang akan kita pilih menjadi duta Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jadi kita lagi mengevaluasi. Pak, belum lama ini juga ada 50 anak keracunan makanan di kasus seperti apa Pak dari? Nah, kalau berhubungan dengan gizi gratis, makan bergizi gratis ini tentu dari awal kami sebutkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan akan tetap menjadi
mensupport secara maksimal program ini sesuai dengan otoritas yang kita miliki. Kemudian ada yang terjadi di lapangan, tentu kita harus mengerti bahwa kita harus melakukan tindakan-tindakan preventif yang lebih terukur di masa depan. Jujur yang saya ingin katakan bahwa Badan POM tentu ingin dilibatkan secara formal. Oleh karena itu, kami sekarang ini lagi menunggu proses MOU antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Badan Gizi Nasional. Kenapa itu perlu dilakukan? Ternyata ada satu hal yang terjadi di negeri kita. Jangan pernah melakukan yang tidak diperintah. Apa artinya? Segala sesuatu, penggunaan anggaran negara harus ada perintahnya. Perintahnya bisa dalam bentuk aturan, bisa dalam bentuk surat tugas, bisa dalam bentuk MOU. Dan MOU-nya ini kita belum tuntaskan. Kenapa? Karena setiap pegawai kami turun ke lapangan nanti, itu harus dipertanggungjawabkan karena kan dibiayai oleh anggaran belanja negara. Selama kalau tidak sesuai dengan program yang selama ini kita tetapkan, itu bisa menjadi masalah. Sehingga itulah sampai kami sekarang lagi menunggu proses penyelesaian MOU antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Badan Gizi Nasional, supaya tim kami di seluruh Indonesia bisa efektif untuk melakukan proses pencegahan. Karena kan proposal kami ada 19 item yang akan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengawal program gizi nasional ini atau program makan bergizi ini. Tentunya kami berarti mensupport Badan Gizi Nasional, tapi itu harus jelas termaktub dalam sebuah aturan, karena akan ada penggunaan anggaran dan itu belum kami selesaikan. Jadi singkat cerita bahwa kejadian yang sudah terjadi, kita tetap ingin bagaimana membuat program ini bisa berjalan dengan baik. Ya, tentu itu akan bisa dilakukan di hari-hari berikutnya, termasuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa. Kembali ke soal influencer tadi, yang Ya. soal cek lab tadi, influencer boleh atau tidak jadinya? Dalam konteks aturan, kita tidak bisa melarang, karena itu hak dari rakyat. Kan influencer salah satunya adalah rakyat. Nah, tetapi kalau dia melakukan di luar dari kewenangannya, misalnya mengumumkan, itu bisa berdampak. Resikonya tanggung sendiri, ya kan? Nah, tetapi kami ingin memberikan asupan bahwa yang terbaik adalah kalau ada laporan apapun yang terjadi di masyarakat, laporkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nanti kami bertindak sesuai laporan itu. Kalau misalnya ada laporan tes suatu produk ada masalah, misalnya mengandung merkuri atau mengandung apa, berikan hasil labnya ke kami yang bertindak. Kalau kami yang bertindak apa? Pertama kami akan melakukan recheck. Kan ini sudah lazim kita lakukan, setiap bulan bisa 2 kali lakukan sampling. Tapi harus diingat, produk kosmetik aja hampir 1,5 juta. Jadi kan modelnya kita lakukan sampling secara acak. Nah, tapi kalau ada laporan dari masyarakat, laporkan ke kami. Apa tahap selanjutnya yang kami lakukan? Kami akan bertindak dalam waktu kurang dari 24 jam untuk melakukan cek. Kalau laporan itu sesuai dengan hasil, maka kami tentu akan bertindak sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Pertama, kita akan panggil, kita akan lakukan penertiban terhadap produk tersebut, termasuk perusahaannya, industrinya. Kita cabut izin edarnya, kita lakukan tindakan administrasi. Bahkan tahap berikutnya termasuk kita mengumumkan, Badan POM yang akan mengumumkan ini dicabut karena punya masalah A, B, C, D berdasarkan apa? Hasil lab A, B, C, D. Jadi dengan demikian itu sudah sesuai dengan aturan, dan kalau terjadi sesuatu pemilik usaha merasa dirugikan, silakan. Apakah dia melakukan lewat pra peradilan, mau melanjutkan dengan PT UN ataupun pengadilan, silakan. Kita sudah punya data kuat, solid, dan dengan demikian kita pasti bisa menghindari
huru-hara yang seperti terjadi sekarang ini. Itu jalur yang kami lakukan. Dan saya kira itu ya. Ada lagi? Ada lagi Pak, satu lagi berarti tadi Iya, satu. belum dilibatkan secara resmi ya, makan pengawasannya. Nah, ada saya punya PIC. Saya tunjuk saya punya deputi 3 untuk bidang pangan. Ini nanti beritanya ini loh, antara skincare dengan energi. Ya, saya pinginnya hari Fokus. ini Iya, fokus skincare. Nanti Nanti Jadi dalam ya kan sesi sudah itu dijawab sendiri. tadi. Iya. Ya. Sudah dilibatkan. Penegasan. Jadi kesimpulannya Badan POM sudah dilibatkan. Tetapi belum dalam hitam di atas putih. Kita sekarang berapa kali seminggu rapat dengan, bahkan kami sudah utus. Kami punya pegawai terbaik, kami kirim menjadi salah satu kepala biro yang bertanggung jawab langsung terhadap ini. Itu buktinya bahwa Badan POM mensupport habis-habisan program Bapak Presiden ini. Jadi kesimpulannya kalau dikatakan belum dilibatkan, sudah dilibatkan. Bukan hanya dilibatkan, bukan hanya programnya, tapi orangnya kami sudah di sana. Sekarang tinggal yang kita ingin bahasakan adalah hitam di atas putihnya, yaitu berupa MOU. Itu belum tertandatangani. Saya kira dalam waktu dekat bisa. Udah balik lagi skincare aja. Terima kasih.